Halo sahabat trader, selamat datang di channel saya Matias Putra, yaitu channel yang selalu memberikan pencerahan seputar dunia trading seperti forex, gold, indeks, dan lain-lain. Dan jikalau nanti Anda merasa channel ini bermanfaat, silakan subscribe, like, dan share untuk teman-teman Anda. Selanjutnya silakan nikmati video ini. Halo, jumpa lagi dengan saya Matias Putra, teman dan sahabat trader. Apa kabar? Semoga dapat profit banyak semalam. Karena ada laporan rilis tenaga kerja Amerika ya teman-teman. Jadi kembali kita seperti biasa, kita akan membuat trading plan untuk trading emas di minggu depan. Jadi seperti apa kira-kira pergerakan harga gold? Dan agak unik, semalam laporan tenaga kerja Amerika bagus ya. Bagus itu kan harusnya membuat strong dolar, tetapi kita lihat dolar hanya waktu laporan tenaga rilis keluar 8:30 itu harga indeks dolar naik. Berarti gold turun, tapi setelah itu jatuh kembali. Kenapa bisa demikian? Teman-teman, mari kita lanjutkan ini. Dan sebelum saya lanjutkan, saya akan kasih info yang sangat menarik berikut ini. Saksikan klip yang satu ini. Oke teman-teman, sudah menyaksikan, itu adalah merupakan salah satu broker terbaik di Indonesia yang pertama kali memiliki izin boleh menyelenggarakan akun microlot di Indonesia. Artinya dengan 001 microlot sekarang kita sudah bisa melakukan trading ya. Dan lewat broker ini pula teman-teman, kabar baiknya di tanggal 7, 14, dan 20 Januari bulan depan kita mengadakan sebuah workshop secara online agar orang-orang luar daerah bisa ikut secara spektakuler untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi yang katanya resesi di tahun 2023 nanti atau tahun depan. Tapi sekarang sudah dimulai ya krisis seperti itu. Jadi oleh sebab itu teman-teman segera daftarin Anda, karena kita hanya maksimum per kelas ini 20 orang saja ya. Kita pakai online Zoom ya teman-teman. Ya. Hal apa yang akan kami ajarkan atau saya ajarkan nanti? Jadi ini adalah kita workshop ini terdiri dari 3 sesi. Jadi seperti tadi di tanggal 7 Januari hari Sabtu dari jam 9 pagi sampai jam 12. Kemudian tanggal 14 juga sama di Sabtu berikutnya. Lalu di Jumat berikutnya, karena itu harus market open, kita akan praktekkan entry langsung dengan market yang live. Kemudian apa yang saya ajarkan di dalam workshop ini, saya akan mengajarkan tentang metode trading order block. Jadi bagaimana kita melihat para big boy melakukan trading. Kita tinggal ikutin saja kebiasaan dia. Lalu kita akan melihat di mana kita untuk menghindari jebakan-jebakan market yang disebut dengan liquidity, di mana seringkali kita masuk market pasang stop loss, ketemu kena stop loss ya baru ikutin kita punya rencana. Misal kita sell, setelah kena stop loss ya baru turun ya, kadang-kadang membuat kita jengkel. Nah, itu kita kena jebakan-jebakan liquidity namanya. Itu akan saya ajarkan. Lalu kita ajarkan yang paling penting adalah money management ya, bagaimana mengelola dana agar tidak gampang call margin itu seperti apa. Ya, itu adalah semua terintegrasi di dalam satu comprehensive workshop di tanggal 7, 14, 20 Januari bulan depan. Segera daftarkan diri Anda, oleh karena ini syaratnya itu pertama, karena ini disponsori oleh broker, maka syarat pertama Anda wajib membuka akun dengan deposit $200 di
akun link yang ada di brosur ini ya, atau di dalam deskripsi video ini. Kedua, nah kelas saya kalau di luar itu adalah biasanya kelas seperti ini minimal saya di atas 20-an jutaan, tetapi oleh karena ini adalah sponsori broker, maka hanya 20 orang itu dikasih harga spesial, hanya cukup membayar kontribusi 3 juta per orang saja. Oke? Jadi segera teman-teman daftarkan diri Anda, jangan sampai ketinggalan momen bagus ini. Oke, sampai ketemu. Jadi segera Anda daftarkan diri Anda di WhatsApp yang ada di brosur ataupun WhatsApp yang ada di deskripsi video ini. Teman-teman nanti bisa hubungi kita. Oke, sampai ketemu nanti ya. Kita lanjutkan dengan gold. Oh ya teman-teman, nanti di akhir ini seperti apa strategi order block yang akan saya ajarkan di itu supaya ada gambaran. Nanti di akhir video dari ini saya akan tampilkan materi dan strateginya ya. Jadi teman-teman jangan skip video ini sampai selesai. Setelah goal ini saya akan kasih preview materi di khusus untuk di bulan Januari order block nanti. Oke ya, silakan nanti dilanjutkan. Baik, nah kalau kita melihat ya, kembali tadi, laporan tenaga kerja bagus tetapi tidak bisa mengangkat US dollar ya. Hanya naik bentar lalu turun. Oke. Memang kalau kita lihat kemarin kelihatannya kenaikan dolar itu sudah sangat tinggi. Kemudian kita tahu waktu itu inflasi mulai mereda. Lalu sehingga dolar mulai koreksi dan kemudian kita lihat apalagi ya. Akibat inflasi mereda sehingga banyak berpikir bahwa Amerika atau The Fed terutama tidak akan seganas menaikin suku bunga lagi, sehingga ini yang menyebabkan dolar mulai jatuh. Dan kemudian kalau kita lihat ke gold kan berarti terbaliknya. Nah mulai naik ya teman-teman. Saya selalu katakan bahwa menjelang akhir tahun Desember ya, itu gold cenderung naik ya, meskipun kemarin ada yang ya mengeluarkan dia punya pandangan lah ya. Oke, tapi ya enggak apa-apa ya, semua boleh berpendapat kan, tidak ada yang tahu pasti. Oke, tapi kita lihat kecenderungan dari tahun ke tahun ya, itu gold di akhir Desember dan Januari cenderung naik. Kenapa? Seperti saya mengatakan itu kita masuk seasonality di mana negara-negara seperti ya negara-negara barat ya, mulai Christmas, Natal memborong emas, dan juga China menjelang Imlek juga memborong emas rakyatnya biasanya. Itu yang sebagai salah satu pendorong. Oke. Apalagi kita dengar The Fed itu sudah tidak, Desember ini tidak segencar mau naikin suku bunga sebagaimana sebelumnya ya. Sehingga itu menyebabkan emas mulai menanjak tuh, mulai naik ya. Oke. Kita nggak peduli dia mau naik mau turun, yang penting kita ambil momentum kan begitu ya. Yang penting dia mau bergerak, prinsip saya begitu. Oke. Sekarang kita lihat begini apa yang kita bisa lakukan ya. Kita lihat ya. Teman-teman kalau perhatikan baik-baik. Selalu saya ditanya time frame apa ini time frame-nya ini ya. Teman-teman lihat saya punya time frame ini udah kelihatan deh, itu ada daily. Kita membuat daily range ya. Jadi pendekatan analisa ini adalah saya melakukan pendekatan support resisten dan kombinasi dengan supply demand tentunya ya, supaya lebih komplit. Kita membuat daily range bergeraknya di sini. Kemudian saya turun ke H4 ya. Oke. Kemudian kita lihat, oleh karena seperti ini, pertama kita akan membuat skenario buy ya. Sebenarnya Desember saya lebih cenderung berpikir buy, meskipun nanti dia ada koreksi kita bisa ambil momentum untuk sell ya. Jadi kita akan buy di sini. (17.39.89
kosong. Kemudian kita batasi resiko, ingat selalu batasi resiko karena tidak ada yang tahu market. (17.23.444) boleh 440 boleh ya, ujungnya boleh dibulatin, tidak masalah. Kemudian kita membuat target pertama, di 17.58.670. Baru target kedua di 17.79.370. Oke, ini skenario buy pertama. Jikalau nanti ternyata Senin kita lihat ternyata dia menembus ini resisten yang ada di sini, maka ini akan jadi patokan buat kita buy kembali ya. Ketika dia pullback kita akan buy di sini di 18.03.810. Kemudian kita seperti biasa tetap kita batasin stop loss resiko ya. Kita tidak mau kalau salah membuat kita celaka. Kita akan batasin resiko di 17.87.830. Kemudian kita membuat target pertama di sini di 18.25.900. Kemudian kita akan membuat target kedua di 18.46.580. Oke. Ya. Oke. Kita buy, ini adalah skenario buy. Nah, sekarang kita memungkinkan ada skenario sell. Tentu itu semuanya mungkin ya. Jadi kita akan tergantung kepada pergerakan harga. Oke. Sekarang kita akan membuat skenario sell sekarang. Jikalau teman-teman ternyata minggu besok dia bermain-main di sini, dia tidak menembus ini, maka ini kita bisa memulai dari sell terlebih dahulu di sini. Kita sell di resisten artinya ya. Di 18.03.810. Jadi teman-teman jangan bingung, terutama pemula sering ditanya, ya jadi mau sell atau mau buy? Lihat sikonnya mana terlebih dahulu mencapainya ya. Jikalau dia masih begini tidak tembus misalnya ya, tidak tembus, nanti kita punya apa sell stopnya, maka kita boleh. Kalau dia mau buy setelah dia tembus kita punya sell baru buy, begitu ya teman-teman ya. Ini ada kita melakukan trading support become resistance, resistance become support gitu ya. Ini metodenya. Jadi teman-teman belajar. Kalau bingung nonton ulang-ulang. Oke. Jadi karena kita sell di sini, kita tetap batasin stop loss. Sudah saya ketik. Di 18.17.560. Kemudian kita akan membuat target pertama di 17.88.625. Kemudian kita akan membuat
Target kedua di 1768.700. Kemudian ini karena mungkin baru reaksi nih minggu depan misalnya, tahu-tahu terjadi karena laporan tenaga kerja indeksnya menguat kembali dan dia ternyata bisa menjebol ini. Maka apa yang kita lakukan? Maka yang ini kita akan kembali melakukan sell di sini. Di 1744.980 sama kita akan membuat pembatasan risiko XL di 1760.160. Lalu kita buat target pertama di sini di 1725.060. Lalu kita membuat target kedua di 1697.550. Oke teman-teman, jadi ini adalah skenario untuk minggu depan. Jadi selanjutnya sekarang teman-teman saksikan materi yang strategi untuk kita workshopin tentang strategi order block video berikut ini. Sampai ketemu di bulan Januari. Oke teman-teman, ini adalah materi yang akan kita ajarkan di bulan Januari nanti. Jadi tentang order block, misalnya kalau kita lihat begini, nanti akan kita ajarkan kayak begini. Kita menemukan ada satu order block buat kita buy. Ini ada wilayah order block. Jadi ketika harga sampai sini kita akan buy. Kita boleh melakukan pending order juga bisa. Nanti detailnya akan kita ajarkan waktu di kelas ya. Kita lihat harga ini turun sampai di wilayah order block akan kita buy. Hampir sampai. Tuh sampai ya. Oke. Masuk ke perangkap kita tuh ya. Kita mulai buy. Terus harga terus naik. Nah, ini sudah mulai profit ya. Oke. Di sini sampai sini sudah profit, kita lihat berapa potensi profitnya. Lihat ini berapa, banding berapa. Potensi profitnya, risk rasionya 4 kali 1 banding 4. Oke. Kita lanjut. Teman kalau lihat di sini juga ada order block. Ketika harga kembali di sini, ini sebetulnya juga kita bisa melakukan buy lagi di sini. Oke, ini mulai masuk ya. Kita boleh melakukan buy, kita lihat apakah dia berhasil naik. Wah, ya betul-betul sampai di itu dia mulai reaksi naik. Kita lihat, twist sampai di atas ya. Oke, masih naik lagi ya. Oke, nah sampai di sini saja teman-teman bisa balik. Kita lihat ya potensi risk rewardnya berapa sih? Long position lagi di sini. Sampai di sini, wah sampai di atas ya. Coba kita geser. 1 banding berapa teman-teman lihat? 1 risk ratio 1 banding 12. Wah tinggi besar ya. Kita coba teruskan apakah kalau dilanjutkan dia masih itu ya, masih terus naik nggak? Wah masih naik loh ya. Masih terus naik. Kita lihat naik sampai di mana? Tuh masih naik ya. Sampai berapa itu? Udah kita sampai di sini saja, kita lihat risk rewardnya udah berapa ini.
1:15. Oke. Nah, kita lihat ya teman-teman, ini adalah kita mau lihat sebenarnya dia betul-betul sampai di mana ya. Kalau kita teruskan lagi ya. Wah, ternyata masih naik terus loh ya. Tuh. Baru mulai reaksi turun. Oke. Baru ya setelah 5.16 baru reaksi turun. Oke. Nah, sekarang kita kalau lihat sell, nah, apakah ada misalnya? Nah, teman-teman lihat kayak begini. Ini kan sebenarnya juga ada order block ya. Kalau teman-teman perhatikan di sini, ini ada order block. Nah, seperti apa kalau kita sell di sini? Maka ini sebenarnya kena ya, dia turun. Ya, potensinya teman-teman kalau lihat risk rewardnya, kita short saja. Satu banding 8 tuh. Oke. Kemudian misalnya sekarang kita bicara sering kita kejebak stop loss oleh karena begini. Banyak orang berpikir ini adalah wilayah resisten kan? Kalau kita lihat ya, banyak orang pikir ini wilayah resisten ya. Ini kalau mereka lakukan begini, ini wilayah resisten. Lalu mereka mereka sell. Ketika sell, dia jebol. Anehnya sampai di atas dia baru turun drastis. Kenapa? Di sini yang disebut dengan liquidity jebakan market. Nah, sedangkan institusi mengejar order block yang di sini. Kalau teman-teman melihat order block di sini, tuh teman-teman lihat turun kan? Dia ketemu order block dia baru reaksi turun. Nah, kita sell di wilayah sini, kita lihat potensinya. Sampai di sini kan, di bawah sini kan ya, di sini. Berarti 1 banding berapa? 1:8 juga. Teman-teman, jadi ini yang akan kita ajarkan materi seperti ini waktu di kelas ya. Kita akan cari potensi-potensi order block yang kuat. Dan kita akan mengatur money management, dan kita akan melihat liquidity money big flow, tentang dana besar yang seringkali kita kejebak sebagai retail. Oke, teman-teman, sampai ketemu di bulan Januari. Ini yang akan kita ajarkan untuk teman-teman semua. Salam sukses, salam profit, dan salam ketemu.